guys, injeksi polimer merupakan salah satu teknik kimiawi yang digunakan dalam proses perolehan minyak atau Excited Oil Recovery (EOR). Injeksi polimer banyak digunakan dalam teknik EOR karena teknik aplikasinya relatif sederhana dan recovery yang didapat relatif besar dibandingkan dengan injeksi air secara konvensional. Dalam proses produksi, dengan injeksi air biasanya sering terjadi fenomena air, di mana minyak secara tidak merata biasanya terjadi pada reservoir yang heterogen. Polimer dapat meningkatkan viskositas fluida pendesak atau air dan berperan dalam mendorong dan mendesak minyak supaya lebih optimal. Injeksi polimer dapat menurunkan mobilitas fluida dan meningkatkan viskositasnya. Polimer yang terlarut dalam air digunakan sebagai viscosaving agent yang dapat mengontrol mobilitas fluida injeksi atau water base untuk meningkatkan efisiensi penyapuan. Polimer mengurangi efek negatif karena adanya variasi permeabilitas dan rekahan dalam reservoir heterogen. Ya guys, injeksi polimer terdiri atas beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap pre-flush, yaitu pengondisian reservoir. Yang kedua, additional oil recovery atau oil bank. Yang ketiga, injeksi larutan polimer untuk mengontrol mobilitas fluida. Yang keempat, injeksi air bebas mineral atau fresh water buffer, yaitu untuk melindungi polimer. Yang kelima, injeksi fluida pendorong yaitu driving fluid berupa air. Polimer berfungsi untuk meningkatkan mobilitas rasio sehingga aliran air tidak akan mendahului aliran minyak dan swap efisiensi akan meningkat. Karakteristik polimer yang dapat diaplikasikan dalam teknik EOR diantaranya harus larut dalam air, memiliki viskositas yang tinggi pada konsentrasi yang rendah, memiliki ketahanan yang baik, dan juga memiliki kestabilan mekanik dan salinitas yang baik. Selanjutnya, teori dasar. Injeksi polimer merupakan salah satu teknik kimiawi yang digunakan dalam proses perolehan minyak atau EOR. Injeksi polimer banyak digunakan dalam teknik EOR karena teknik aplikasinya relatif sederhana dan recovery yang didapat relatif besar dibandingkan dengan injeksi air secara konvensional. Dalam proses produksi dengan injeksi air, biasanya sering terjadi fenomena air mengalir terlebih dahulu daripada minyak secara tidak merata dan biasanya terjadi pada reservoir heterogen. Polimer adalah jenis kemikal yang bertujuan untuk meningkatkan viskositas water. Karena water berfungsi sebagai displacer atau pendesak, maka akan meningkatkan swap efisiensi. Biasanya jenis polimer yang digunakan adalah polimer sintetik. Alasan lebih banyak dipakainya polimer flooding adalah yang pertama identik dengan water flooding, yang kedua teknik aplikasinya relatif sederhana, yang ketiga biaya yang diperlukan relatif kecil, dan yang terakhir recovery yang didapat relatif besar. Polimer yang terlarut dalam air digunakan sebagai viscosaving agent yang dapat mengontrol mobilitas fluida injeksi atau water base. Untuk meningkatkan efisiensi penyapuan, polimer mengurangi efek negatif karena adanya variasi permeabilitas dan rekahan dalam reservoir heterogen. Injeksi polimer terdiri atas beberapa tahap, yaitu pre-flush atau bank condition reservoir, kemudian oil bank atau recovery target, kemudian polymer solution atau mobility control, kemudian fresh water buffer atau polymer protection, dan yang terakhir driving fluid water. Polimer meningkatkan efisiensi penyapuan selama water flooding. Metodenya adalah dengan menambahkan polimer yang larut air ke dalam air sebelum diinjeksikan ke reservoir. Digunakan polimer konsentrasi rendah, umumnya 250 sampai 2000 mg per liter, dari beberapa jenis polimer sintetik atau biopolimer. Yang berikut mekanisme peningkatan recovery dengan polimer. Yang pertama, meningkatkan viskositas fluida pendesak. Yang kedua, menurunkan mobilitas fluida pendesak. Yang ketiga, berkomunikasi dengan volume reservoir yang lebih luas.
Limitnya adalah jika viskositas dari minyaknya terlalu besar, maka polimer yang diinjeksikan harus dengan viskositas yang lebih tinggi pula untuk mencapai mobility control yang diinginkan. Hasilnya biasanya lebih baik jika polimer float dimulai sebelum WOR menjadi terlalu tinggi. Adanya clay meningkatkan penyerapan polimer. Jika ada fracture atau rekahan, maka polimer yang berbentuk gel atau crosslink polimer teknik harus diaplikasikan. Yang berikut screening kriteria dari injeksi polimer. Yang pertama, crude oil atau minyak mentah. Minyak mentah mempunyai gravity 25 derajat API. Kemudian viskositasnya kurang dari 150 centipoise. Komposisinya not critical. Yang berikut reservoir. Saturasi minyak lebih besar dari 10% PV mobile oil. Tipe formasi sandstone dapat juga dikarbonat. Ketebalan lapisan not critical. Permeabilitas rata-rata lebih besar 10 md. Kedalaman kurang dari 9.000 feet. Dan yang terakhir, temperaturnya kurang dari 200 derajat Fahrenheit untuk meminimalisasikan degradasi. Setelah dilakukan percobaan pertama sampai dengan percobaan ke-10 yang terbagi menjadi 5 salinitas yang berbeda, yaitu 1000 ppm, 5000 ppm, 10.000 ppm, 35.000 ppm, dan 50.000 ppm. Dapat diidentifikasi dari proses penginjeksian polimer pada konsentrasi 1000 ppm di salinitas 1000 ppm, recovery faktornya sebesar 70%. Berikutnya pada konsentrasi 1000 ppm di salinitas 5000 ppm, recovery faktornya sebesar 57,10%. Berikutnya pada konsentrasi 1000 ppm di salinitas 10.000 ppm, recovery faktornya sebesar 40%. Berikutnya pada konsentrasi 1000 ppm di salinitas 35.000 ppm, recovery faktornya sebesar 21,43%. Pada konsentrasi 1000 ppm di salinitas 50.000 ppm, recovery faktornya sebesar 6,67%. Selanjutnya pada konsentrasi 5000 ppm di salinitas 1000 ppm, recovery faktornya sebesar 45,45%. Pada konsentrasi 5000 ppm di salinitas 5000 ppm, recovery faktornya sebesar 37,50%. Yang berikut pada konsentrasi 5000 ppm di salinitas 10.000 ppm, recovery faktornya sebesar 25%. Yang berikut pada konsentrasi 5000 ppm di salinitas 35.000 ppm, recovery faktornya sebesar 11,11%. Dan pada konsentrasi 5000 ppm di salinitas 50.000 ppm, recovery faktornya sebesar 4,76%. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi nilai salinitas air formasinya, maka recovery faktornya akan mengalami penurunan. Ini membuktikan bahwa salinitas air formasi sangat berpengaruh pada performance dari polimer itu sendiri. Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu: pertama, dengan hasil recovery factor yang didapat dari proses injeksi, maka dapat dilihat bahwa salinitas brine itu sangat mempengaruhi performa polimer dalam pendesakan minyak sisa. Jadi semakin besar salinitas yang digunakan, maka recovery faktornya semakin menurun. Yang kedua, si recovery factor polimer menurun drastis menjadi perbandingan pada salinitas 1000 ppm yang recovery faktornya adalah 70%. Sedangkan pada 50.000 ppm, recovery faktornya menurun drastis hingga 6,67%, sehingga total penurunannya menjadi 63,33%. Dan dapat pula dilihat pada polimer 5000 ppm salinitas 1000 ppm, recovery faktornya adalah 45,45%, sedangkan pada 50.000 ppm menurun mencapai angka 4,76%, sehingga memperoleh total penurunan sebesar 40,69%. Selanjutnya, dari hasil percobaan residual oil saturation atau SOR mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya salinitas air formasi dalam percobaan-percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. Dari data dapat disimpulkan bahwa
Dari data dapat disimpulkan bahwa konsentrasi polimer yang tinggi bukanlah jalan untuk menanggulangi salinitas air formasi yang tinggi, karena hasil yang diperoleh malah justru mengalami penurunan akibat dari peristiwa pore clogging yang diakibatkan oleh polimernya. Selanjutnya, nilai tegangan muka dan reologi dari polimer tidak mengalami pengaruh yang signifikan akibat dari kenaikan salinitas air formasi. Polimer meningkatkan viskositas pada pendesak. Nilai tegangan muka dan reologi dari polimer tidak mengalami pengaruh yang signifikan akibat dari kenaikan salinitas air formasi. Polimer meningkatkan viskositas fluida pendesak yakni air, namun salinitas air formasi tidak terlalu berpengaruh pada nilai viskositasnya. Terakhir, disarankan jika salinitas air formasi cenderung tinggi, maka jangan pilih polimer dengan konsentrasi lebih tinggi, karena hal ini dapat menyebabkan pore clogging, sehingga harus diperhatikan untuk memilih polimer yang water soluble sehingga lebih tahan terhadap salinitas dan tidak perlu menggunakan konsentrasi tinggi yang menyebabkan pore clogging. Jika salinitas air formasi cenderung tinggi, maka disarankan pilih polimer dengan konsentrasi lebih tinggi agar tahan terhadap dampak dari pore clogging, sehingga harus diperhatikan untuk memilih polimer yang water soluble sehingga lebih tahan terhadap salinitas dan tidak perlu menggunakan konsentrasi tinggi yang menyebabkan pore clogging. Oke, itu adalah beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan sebelumnya.